Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa eh, memulai mata kuliah eh, administrasi pendidikan ini. Nah, di sini kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan mengenai judul makalah kami yakni teknik dan jenis supervisi pendidikan. Kelompok kami yang terdiri dari dua orang, yakni saya sendiri, Nafisatul Rashidah, dan saudara saya Muhammad Abdul Rafi Hanif Al-Fawas, akan memaparkan mengenai apa yang telah kami bahas dan apa yang telah kami teliti di makalah kami. Baik, next. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan atau menguraikan singkat apa sih alasan kami dalam untuk meneliti mengenai teknik dan jenis supervisi pendidikan ini. Slide-nya tolong di next. Nah, latar belakang yang kami ambil tentang teknik dan jenis supervisi pendidikan ini itu dikarenakan peran dari supervisi pendidikan ini sangat penting bagi peningkatan kualitas pendidikan dengan pengawasan dan memperbaikan kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam proses belajar mengajar. Nah, melalui itu prestasi akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh siswa itu sebagai cerminan dari mutu pendidikan yang ada di instansi atau lembaga sekolah tersebut. Jadi, apabila prestasinya baik, maka dinilai mutu pendidikannya juga baik dan begitu pun sebaliknya. Nah, di sini menurut Anderson dan Pounder, supervisi berfokus pada perbaikan iklim pembelajaran. Nah, dengan memahami teknik dan jenis supervisi, harapan kami bisa mengatasi kendala dalam pembelajaran dan mengembangkan hasil belajar siswa yang ada supaya lebih meningkat di masa mendatang. Jadi melalui pemahaman ini kita berharap bisa semakin mengembangkan dan meningkatkan mengenai kegiatan supervisi yang ditujukan untuk perbaikan proses belajar mengajar di kedepannya. Nah, lanjut. Nah, dan di sini rumusan masalah yang kita ambil yakni mengenai apa yang dimaksud dengan teknik dan jenis supervisi pendidikan. Yang pertama, yang kedua, apa saja teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang ketiga, bagaimana penerapan teknik-teknik supervisi pada satuan pendidikan. Tujuannya yakni untuk memahami teknik dan jenis supervisi pendidikan. Yang kedua, untuk menguraikan secara detail teknik-teknik supervisi pendidikan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara penerapan teknik-teknik supervisi pada satuan pendidikan. Nah, jadi di sini sudah selesai mengenai bahasan bab satu mengenai latar belakang rumusan masalah dan tujuan. Lanjut saja ke bab pembahasan yang pertama. Next, yang akan disampaikan oleh saya sendiri juga. Sebab pertama mengenai pengertian teknik dan supervisi pendidikan dan jenis supervisi pendidikan. Nah, pada bahasan kali ini menjelaskan tentang pengertian dari teknik supervisi pendidikan. Nah, kita ambil satu kata aja ini. Teknik itu apa sih? Teknik itu kalau dari Kamus Bahasa Besar Indonesia itu diartikan sebagai kepandaian atau metode. Nah, adapun supervisi ini diartikan sebagai pengawasan dan perbaikan. Jadi, melalui pengertian perkata tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa teknik supervisi pendidikan itu suatu metode yang ditujukan untuk mengawasi suatu di bidang pendidikan. Nah, pengertian lengkapnya yakni metode yang diterapkan atau diaplikasikan oleh supervisor guna meningkatkan kualitas pendidik melalui bimbingan, pengarahan, sampai bantuan langsung ke lapangan. Teknik ini tuh beragam, biasanya tuh cakupannya
tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan strategis sebagai bantuan pengawas untuk mencapai tujuan pendidikan bersama guru. Jadi itu tidak terbatas baik tingkat individu ataupun tingkat lembaga. Nah, teknik supervisi ini juga sangat berperan krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan berkualitas. Nah, adapun jenis supervisi pendidikan di sini kami mengambil dua pendapat, yakni yang pertama, pendapat menurut Khairi. Itu ada dua, supervisi umum atau pengajaran yang didefinisikan sebagai pengawasan mengenai sumber material atau fasilitas sekolah. Adapun yang pengajaran itu juga lebih berfokus ke pengajarannya. Nah, yang kedua yakni supervisi klinis. Supervisi klinis ini fokusnya itu lebih ke bimbingan mengajar. Jadi yang awalnya tadi itu di luar bimbingan mengajar, kalau yang supervisi klinis ini di bimbingan mengajar pada guru. Nah, adapun jenis supervisi pendidikan yang kedua menurut Bambang, yakni itu diambil dari perannya pada perubahan di sekolah. Jadi yang pertama mengenai perubahan traktif. Perubahan traktif ini singkatnya itu tentang perubahan kecil. Jadi hanya eh, biasanya itu dilakukan dengan skala kecil seperti rapat mingguan atau apa kayak diskusi-diskusi kecil gitu antara supervisor dan guru-guru. Jadi perubahannya itu cuma ya evaluasi biasanya gitu. Adapun perubahan dinamik ini yang kedua ya ini perubahan dinamik yang diartikan juga sebagai perubahan besar. Jadi melalui perubahan dinamik ini supervisor itu lebih tepatnya itu kayak mengganti gitu ya, mengganti proyek yang sudah ada sebelumnya diganti supaya lebih baik lagi. Nah, melalui dari situ akan terjadi perubahan besar-besaran dan pasti mempengaruhi baik perilaku peserta didik ataupun guru bahkan pihak sekolah yang lainnya. Nah, meskipun beragam jenis yang dipaparkan ini, tapi tetap saja pelaksanaan supervisi itu harus disesuaikan dengan kondisi lembaga atau sekolah masing-masing. Jadi tetap fleksibel untuk nggak harus semuanya ini dilakukan. Nah, lanjut ke bab selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saudara kami. Silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik supervisi penelitian dan juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan teknik-teknik supervisi pada satuan pendidikan. Jadi kita akan menjelaskan apa aja sih macam-macam dari teknik supervisi pendidikan itu. Jadi dalam teknik-teknik supervisi pendidikan, menurut Ngalim Purwanto, yaitu teknik supervisi pendidikan terbagi menjadi teknik individu, yaitu teknik supervisi individu dan juga teknik supervisi kelompok. Di mana teknik individu ini lebih berfokus kepada bimbingan personal. Sedangkan teknik kelompok yaitu melibatkan pembinaan secara kolektif, yaitu kedua metode ini penting untuk meningkatkan kompetensi guru secara personal maupun kolaborasi. Itu secara singkatnya. Adapun untuk teknik individu menekankan pada pengawasan serta bimbingan personal kepada masing-masing guru. Teknik supervisi ini diterapkan secara personal, di mana supervisor memberikan bimbingan dan dukungan secara langsung kepada individu setiap guru. Tujuannya yaitu untuk membantu guru meningkatkan kinerja secara individual. Adapun menurut Maulana Sofyan, nah jadi teknik individu ini dibagi lagi menjadi 5 macam, yaitu pertama yaitu ada kunjungan kelas, yang kedua yaitu ada observasi kelas, terus ada percakapan pribadi atau personal dialog, berikutnya adalah kunjungan antar kelas atau kita sebut sebagai interpretasi, dan berikutnya adalah menilai
diri sendiri atau introspeksi diri. Itu untuk macam-macam daripada teknik supervisi individual. Adapun untuk berikutnya, tadi macam-macamnya kan ada individual sama ada kelompok. Nah, berikutnya adalah teknik supervisi kelompok, yang mana supervisi kelompok yaitu melibatkan pembinaan dan pengembangan profesional guru secara kolektif. Teknik ini lebih menekankan pada kerjasama dan kolaborasi dalam memecahkan masalah ataupun apapun itu dalam pembelajaran. Beberapa macam teknik supervisi menurut Innom Nation yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru. Kedua, ada panitia penyelenggara, ada rapat guru, ada studi kelompok. Nah, itu termasuk dari teknik supervisi kelompok. Ada juga diskusi panel, seminar, demonstrasi mengajar, terus ada pembacaan langsung, study tour, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam macam-macam dari teknik supervisi kelompok. Lebih jelasnya setelah ini saya akan menjelaskan beberapa dari mereka, yaitu pertama, kita balik lagi ke yang teknik supervisi individual. Nah, ini sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu penerapan teknik-teknik supervisi pada satuan pendidikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa macam teknik supervisi individual, yaitu kunjungan kelas atau classroom visitation, yaitu supervisor mendatangi kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung. Kunjungan ini bisa dilakukan tanpa pemberitahuan, jadi nggak usah diberitahu dulu. Jadi langsung supervisor itu mendatangi kelas dan melihat bagaimana masalah yang terjadi di kelas dalam pengajaran dan memberikan solusi yang tepat. Kinerja guru dapat dinilai lalu diukur dengan dasar kriteria kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan hal ini, perilaku yang mencerminkan kinerja guru meliputi aktivitas yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran, seperti kemampuan merancang rencana pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga mengevaluasi hasil belajar. Itu untuk kunjungan kelas tadi. Itu tujuannya untuk mengetahui kinerja guru itu seperti apa. Adapun untuk observasi kelas atau classroom observation, yaitu supervisor mengamati situasi di kelas untuk mendapatkan data yang objektif tentang pembelajaran. Nah, observasi ini bisa menggunakan dua hal, yaitu secara diam-diam ataupun lewat KPI, yaitu indikator kerja utama. Nah, untuk yang diam-diam, yaitu tujuannya untuk membantu pengawas melihat langsung kinerja supervisor. Nah, sedangkan KPI, yaitu kebalikannya, untuk memberikan informasi yang lebih spesifik tentang kinerja berdasarkan target yang ditetapkan. Berikutnya ada percakapan pribadi atau personal dialog. Yang tadi untuk teknik-teknik apa ya? Ini untuk teknik-teknik supervisi penelitian, tadi ada orientation meeting, teacher meeting, discussion. Nah, ini termasuk ke dalam yang kelompok, nanti saya akan menjelaskan. Nah, untuk yang individu tadi ada intervisitasi, yaitu mengunjungi atau pengunjungan kelas lain. Adapun penilaian diri atau self-evaluation. Nah, di sini. Intervisitasi, yaitu guru mengunjungi sekolah lain untuk belajar praktek atau pengajaran terbaik. Nah, untuk yang berikutnya yaitu self-evaluation. Jadi, guru dan supervisor saling melakukan evaluasi diri, yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jadi, saling introspeksi diri. Jadi, dari mana kesalahannya dan saling membenahi agar tidak terulang lagi dan agar bisa menjadi lebih baik, better than before. Oke, berikutnya yaitu tadi kan belum dijelaskan tentang apa sih macam-macam teknik dari supervisi kelompok. Tadi sudah dijelaskan, mungkin ada beberapa macam, tapi belum dijelaskan secara mendetail. Yang akan saya jelaskan secara mendetail, beberapa saja. Itu pertama, orientation meeting. Nah, di sini ada salah satunya daripada macam-macam supervisi kelompok, yaitu pertemuan orientasi bagi guru-guru baru, atau kita sebut dalam bahasa Inggris yaitu orientation meeting.
yaitu untuk membantu guru baru beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami sistem yang berlaku di sekolah. Jadi, itu arahan atau kita memberikan arahan bagaimana sih kehidupan sebagai seorang guru dalam pembelajaran di sekolah bagi guru-guru baru. Jadi ini khusus untuk guru-guru baru. Nah, adapun untuk berikutnya yaitu rapat guru atau teacher meeting. Rapat ini diagendakan guna melaksanakan pembahasan lebih lanjut tentang masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Rapat ini bertujuan membahas masalah pembelajaran, berbagi pengalaman, dan memberikan motivasi serta informasi baru bagi guru. Jadi saling mengingatkan satu sama lain, saling mengevaluasi antara guru satu sama lain, dan lain sebagainya. Adapun diskusi kelompok, yaitu supervisor sebagai penyedia fasilitas diskusi antara para guru untuk mencari solusi dan masalah yang dihadapi dalam pengajaran. Diskusi ini mendorong pertukaran ide dan juga pengalaman antar guru. Adapun yang terakhir, yaitu workshop. Nah, kegiatan pelatihan yang melibatkan guru secara kelompok untuk memecahkan masalah pendidikan dan meningkatkan keterampilan melalui diskusi. Workshop ini berfokus pada peningkatan keterampilan praktis guru melalui diskusi dan juga kerja kelompok. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari eh, dari bagaimana atau penerapan teknik-teknik supervisi kelompok, dan juga tadi sudah dijelaskan tentang teknik-teknik supervisi pendidikan, yaitu dibagi menjadi dua, ada yang individu, ada yang kelompok. Terus individu itu lagi dibagi lagi menjadi beberapa macam, kelompok juga dibagi lagi menjadi beberapa macam. Seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk kesimpulan akan saya kembalikan kepada Saudari Nafisa. Saya persilakan. Nah, baik, terima kasih atas penyampaiannya yang sangat jelas sekali ya, Saudara Hanif. Jadi, dari segala pemaparan yang telah kita jelaskan tadi, bisa disimpulkan tiga poin, yakni mengenai yang pertama pengertian teknik dan jenis supervisi pendidikan. Nah, itu mengartikan bahwa sebagai metode yang digunakan sebagai peningkatan kualitas tenaga pendidik yang dibagi menjadi supervisi umum, aspek luar pengajaran, dan supervisi klinis atau bimbingan langsung. Dan hal itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan. Nah, adapun poin kedua mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan ini kesimpulannya eh, ada dua teknik ya. Yang pertama individu yang terdiri atas bimbingan personal seperti kunjungan kelas dan lain sebagainya, dan teknik kelompok yang berisi kolaborasi antar guru melalui rapat dan diskusi dan sebagainya. Nah, adapun yang terakhir mengenai penerapan teknik supervisi pada satuan pendidikan. Nah, ini pun mencakup kunjungan kelas, observasi, percakapan pribadi, visitasi, dan penilaian diri untuk meningkatkan pengajaran. Jadi, melalui segala teknik yang sudah disebutkan ini tadi, tentunya butuh keahlian khusus bagi supervisor ataupun bagi yang dibimbing guru. Itu semuanya juga pasti ditujukan untuk meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik. Nah, apabila tenaga pendidiknya semakin berkualitas, maka muridnya juga akan semakin berkualitas. Nah, kemudian jika muridnya semakin berkualitas, maka demi prestasi pasti akan muncul, baik akademik ataupun akademik. Dan apabila prestasi muncul, maka baik satuan pendidikan ataupun lembaga itu akan tercatat atau dinilai berhasil dalam kualitas pendidikannya. Nah, begitu. Terima kasih. Mungkin itu penutup yang hanya bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.